Kak, turun berapa kilo dalam 1 bulan? Pernah cheating atau enggak? Dan siklus mensnya pernah terganggu nggak selama diet? Tenang, semuanya akan aku jawab. Hai semua, welcome back to my channel. Makasih buat teman-teman semua yang udah setia nungguin dan selalu nontonin video-video terbaru dari aku. Nah, di video kali ini tuh aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang udah aku open di Instagram beberapa hari lalu mengenai seputar turun berat badan 26 kilo versi pengalamanku ya teman-teman. Semoga jawabanku bisa menjawab semua pertanyaan kalian dan semoga kalian happy. Yuk langsung kita mulai ya. Pertanyaan pertama dari tu.ti431. Berapa lama Kak bisa turun segitu? Nah, jawabannya tuh segala sesuatu nggak ada yang singkat ya teman-teman. Aku tuh mulainya dari 17 November tahun 2020 lalu. Dan di 4 bulan pertama tuh aku berhasil turun 24 kilo tanpa cheating atau tanpa rest 1 hari pun ya. Aku benar-benar konsisten di 4 bulan pertama karena aku tuh nggak mau ke distract gitu loh. Jadi aku kepingin fokus dulu sama turun berat badanku. Nah setelah itu karena aku sempat pindah rumah, jadi aku sempat rest 1 bulan. Terus ada momen-momen juga dimana badanku ini stuck dan nggak bisa turun lagi. Terus aku putusin untuk ambil rest 2 minggu. Nah ini tuh jadi total sampai sekarang ini aku bisa turun 26 kilo. Tuh, kalian bisa hitung kan, perjalanannya tuh nggak gampang, juga bukan singkat, tapi yakin aja kalau kalian konsisten pasti bisa. Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari emailya.rls. Ngurangin angka gram makanan berapa minggu sekali Kak? Nah, ngurangin gram makanan itu per 2 minggu ya teman-teman. Kalian tuh boleh ganti-ganti menu setiap hari, tapi untuk takaran gram dan juga takaran sendoknya tuh harus sama, konsisten dulu selama 2 minggu. Setelah itu kalian lihat hasilnya. Kalau kalian sudah nyaman di 2 minggu pertama, nanti pelan-pelan kalian bisa mulai ubah menu dan ubah porsi graman kalian ya. Lanjut ke next question dari Rizky Rabel, double L ya. Kak, bagi tips biar tetap konsisten kayak kakak. Aku baru mau mulai dan BB awal sama kayak kakak. Wah, semangat ya. Semoga kamu bisa konsisten. Nah, ini aku sharing sedikit mengenai tips konsisten dari aku ya. Sebetulnya untuk konsisten tuh aku setiap hari, setiap bangun tidur pun juga nggak yang semangat harus konsisten, nggak seperti itu sih. Tapi aku coba tanamkan untuk aku ini bisa disiplin sama goalsku. Nah, tipsnya untuk bisa konsisten yang pertama, selain kalian harus disiplin sama goalsnya kalian, yang kedua kalian juga harus nyaman dan kalian tuh harus happy sama pola hidup baru yang kalian jalanin supaya kalian tuh nggak kesiksa dan kalian itu bisa konsisten. Yuk lanjut ke next question dari Yenye Tikasari. Bingung mau mulai dari mana nih Kak Iren, masih bingung nentuin jam makannya. Nah, kalau untuk nentuin jam makan, kalian harus tahu kebiasaan jam tidur dan jam bangunnya kalian. Contoh kayak seperti aku, karena aku tuh tidur jam 10 malam, aku bangunnya di jam 6 pagi. Nah, makanya aku ambil maksimal 1 atau 2 jam untuk waktu sarapanku, ngerti ya teman-teman? Jadi kalau kalian seperti aku nih bangun jam 6 pagi, kalian boleh ambil jam makannya tuh di jam 7 atau jam 8 pagi. Tapi kalau kalian terbiasa bangun tidur jam 9 pagi, ambil sarapannya tuh di jam 10, seperti itu. Nah nanti untuk jam makan terakhir dijeda aja 1 atau 2 jam, maksimal 3 jam sebelum jam tidur kalian. Nah nanti kalian bisa tentuin sendiri, dalam satu hari kalian mau makan 4, 5, atau 6 kali. Ke pertanyaan berikutnya dari Yosi Monica. Even olive oil pantangan juga mbak? Yes, karena diet ini tuh pantangannya no minyak, tepung, gula, dan santan. Jadi semua jenis minyak, margarin, mentega, dan semua turunannya sementara jangan dikonsumsi dulu ya. Nah, kalau untuk mau menyiasati gimana sih kak kalau masak tanpa minyak, bisa nggak sih? Banyak caranya. Nanti kalian bisa searching di YouTube gimana sih cara masak tanpa minyak. Nah, nanti kalian bisa dapat referensi dari sana. Lanjut dari Ratna ASNH. Kak, gimana sih perasaannya ketika BB-nya udah di angka 5? Maksudnya di kepala 50-an ya. Wah, rasanya tuh seneng banget karena itu berat badanku di 5 tahun yang lalu, teman-teman. Bayangin aja, perjalananku tuh nggak singkat loh. Aku dari 82 kilo. Jadi aku tuh ngalamin yang
di 80, ke 70, ke 60, dan sekarang di 50 tuh pastinya seneng banget dan gak nyangka, karena aku pikir tuh aku bakal seumur hidup bakal gendut terus. Dan waktu diet ini pun sebetulnya target di awalku tuh sekitar ya udahlah kalau di 60-an pasti aku udah happy, tapi ternyata ini sekarang sudah di 56, happy banget. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Nadias_curly. Jangan stop kasih motivasi di YouTube tentang diet sampai ntar cara maintenance juga pas udah body goal. Ini tuh bukan pertanyaan, tapi aku makasih banget buat supportnya ya teman-teman. Karena dengan aku sharing ini sebetulnya nggak cuman kalian aja yang bisa dapet something, tapi aku pun tuh juga merasa kayak lebih semangat lagi. Karena sekarang ini aku masih tetap di program untuk pengen nurunin berat badan ya, karena targetku kan di 52. Cuman untuk kali ini tuh aku nggak mau se-straight ataupun kayak terlalu terpaku ke timbangan aja. Jadi aku ngejalaninnya lebih santai. Yang penting pola hidup sehatnya tuh udah aku aplikasikan dan berguna banget buat aku. Dan aku juga makasih buat teman-teman yang selalu support aku, selalu tanya-tanya di DM, Instagram, dan selalu nontonin video YouTubeku. Love you. Lanjut lagi, pertanyaan dari Nyonya Zainal. Jelasin dong rest dulu saat BB stuck itu gimana caranya. Nah, kalau aku saranin kalian jangan buru-buru ambil keputusan untuk rest ya. Selama kalian tuh ngejalaninnya masih baru 2 bulan misalnya, atau baru hitungan minggu, lebih baik jangan rest dulu nih teman-teman. Nah, rest itu diperlukan ketika kalian merasa berat badan kalian itu sudah stuck. Stuck itu artinya berhenti di situ-situ aja tanpa ada penurunan lagi, padahal kalian sudah menjalankan program hidup sehatnya itu tanpa cheating misalnya seperti itu. Nah, kalau kalian cuman misalkan baru 1 minggu, 2 minggu, terus kalian kok mendapati berat badanku nih nggak turun lagi nih kak, tenang, karena itu tuh hal yang wajar. BB stuck itu wajar selama berjalan cuman hitungan hari atau mungkin 1 minggu, tuh masih dianggap wajar teman-teman. Tapi kalau kalian misalkan dalam waktu 1 minggu, 2 minggu berturut-turut berat badannya stuck, baru kalian boleh ambil waktu untuk rest gitu ya. Lanjut lagi pertanyaan dari Sela.Angelina. Minum air putih rutin per hari berapa liter kak? Nah, kalau aku tuh setiap hari memang komitmen untuk ngabisin 3 liter tiap hari. Nah, tapi itu kembali lagi ke kebutuhan kalian masing-masing ya teman-teman. Jadi kalian tuh jangan terlalu maksain harus minum 3 liter kalau kalian tuh belum mampu misalnya. Jadi kalian, apalagi yang untuk di awal-awal ya, jadi kalian mulai sesuaikan dulu minum 1,5 liter nih. Kalau 1,5 liter mulai terbiasa, mulai naik lagi ke 2 liter, 2 liter naik lagi ke 2,5 liter, seperti itu terus sampai kalian mulai terbiasa dengan pola minum air putihnya. Bahkan ada beberapa teman-teman juga yang sering kirim DM ke aku kalau mereka tuh ternyata minumnya lebih dari 3 liter, ada yang 3,5 liter, ada yang lebih. Nah, tapi aku pun juga nggak mau niruin mereka karena kebutuhanku 3 liter menurutku udah cukup. Gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Najwa Putri 790. Awal diet makan nasi berapa sendok makan kak? Makan berapa kali? Dan cemilannya apa aja? Sebulan turun berapa kilo? Nah, buat teman-teman yang belum nonton video yang aku tuh sudah bahas menu 2 minggu pertamaku, kalian bisa tonton, nanti linknya aku taruh ya di sini atau enggak di sini. Pokoknya nanti kalian tonton dulu dan aku mau jawab yang soal sebulan turun berapa kilo. Jadi di bulan pertama tuh aku turun sekitar 6 atau 7 kilo, aku agak lupa sih. Nah, setelah itu di bulan-bulan berikutnya rata-rata penurunan tuh 6 kilo. Jadi buat teman-teman nggak usah terlalu takut atau khawatir ya kalau 2 minggu tuh kalian cuma turun misalkan 3 kilo, itu tuh sudah bagus banget karena memang target per 2 minggu tuh seperti itu. Oke, lanjut lagi dari Akilah Salsabil. Langkah awal untuk turun BB apa? Nah, kalau untuk langkah awal, aku sih saraninnya harus benerin mindsetnya dulu. Nah, di mindset ini tuh kalian harus temuin niat kalian. Niat yang paling kuat tuh menurutku niat yang muncul dan timbul dari dalam hati kalian ya teman-teman. Apa sih tujuan kalian untuk kepingin turun berat badan? Apakah kepingin cantik atau kepingin pakai baju yang lama atau kalian kepingin sehat? Itu terserah, nggak apa-apa. Apapun niatnya, bagaimanapun juga itu akan memotivasi kalian. Nah, setelah itu langkah keduanya kalian harus mulai siapin diri dan terbiasa ya dengan pola hidup sehat kalian yang baru. Nah, untuk mulai terbiasa itu memang kalian membutuhkan proses sekitar 3 hari atau 7 hari pertama. Itu memang rada berat ya, karena kan kita dari pola hidup yang berantakan ke pola hidup yang lebih sehat. Tapi setelah itu aku yakin kalian pasti akan terbiasa.
Oke, lanjut lagi dari Vina A Hidayati 95. Betul ya kak, semakin mendekati ideal turunnya dikit kadang stuck. Aku pun begitu. Nah ini tuh memang bener sih teman-teman. Jadi setelah aku menjalani 4 bulan turun berat badan ini di bulan kelima dan keenam, dan setelahnya itu memang gak secepat di bulan pertama. Tapi bagiku itu pun wajar ya, karena aku percaya kalau tubuh kita ini kan pinter. Dia pasti akan melakukan penyesuaian-penyesuaian di mana yang turun berat badannya kita itu nggak secepat di bulan pertama ya. Tapi kalian yang penting konsisten aja, inget target kalian, goalsnya di mana. Kalian setia sama goals itu. Kalau kalian yakin dan kalian tuh disiplin sama diri sendiri, aku yakin kalian juga pasti bisa. Lanjut lagi dari Ana Giri. Siklus mensnya pernah terganggu gak kak karena diet? Nah ini tuh lucunya nih teman-teman. Jadi waktu aku gendut di 82 tuh siklus mensku tuh malah gak teratur. Jadi aku bisa 45 hari, kadang-kadang bisa 2 bulan sekali mensnya. Nah itu tapi tidak berlangsung lama karena aku langsung sadar diri kalau ini ada yang gak beres nih. Makanya aku langsung mulai hidup sehat. Setelah aku terapin pola hidup sehat ini dan berat badanku perlahan turun, siklus mensku tuh malah jadi lebih teratur. Jadi range yang teratur itu kan antara 28 sampai 35 hari ya. Nah sekarang tuh siklus mensku sudah mulai di 32-33 setiap bulannya. Oke, selanjutnya dari Cutandasari. Kak, kliengan nggak awal-awal jalanin diet ini? Berapa lama kakak menjalani diet ini? Nah, kalau berapa lamanya tadi aku sudah jawab ya. Aku tuh mulai diet ini sejak 17 November 2020 lalu. Kalau masalah kliengan itu memang ya memang ada sih rasa kliengan pertama ya. Itu cuman di 3 hari pertama sih kalau aku. Karena kan itu kita penyesuaian ya dari pola hidup yang berantakan ke pola hidup yang baru. Nah, kalau kalian kliengan, ngatasinya itu porsinya jangan terlalu sedikit di awal. Jadi kalian tuh makannya yang banyak aja, nggak apa-apa. Nasi jangan terlalu sedikit, jangan lupa makan sayur, dan juga jangan lupa protein, buah dan seratnya teman-teman ya. Terus setelah itu untuk gak kliengan kalian harus istirahat yang cukup dan juga minum air putihnya yang banyak. Oke, kita ke pertanyaan terakhir untuk video ini dari Mia Sabila. Selama kakak diet itu bener-bener no tepung, no gula, no santan, no minyak ya kak? Yes, betul. Selama diet ini yang tujuannya untuk penurunan berat badan, memang kita disarankan untuk menghindari 4 no ini ya teman-teman. No minyak, no tepung, no gula, dan santan. Tapi nanti setelah kalian sudah mencapai target berat badan ideal kalian atau ke target BB yang kalian mau, kalian boleh bebas makan apa aja. Tapi saranku tetap dalam porsi yang terbatas. Oke, sekian dulu ya teman-teman di video part 1 mengenai Q&A turun berat badan versi aku. Nanti pertanyaan-pertanyaan kalian aku akan jawab di video selanjutnya. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe supaya aku lebih semangat untuk bikin konten-konten video selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu. Bye-bye!